Bu, jangan masuk sini, teriak Raka panik di depan tamu undangan. Semua mata menoleh. Seorang wanita tua dengan pakaian lusuh berdiri di pintu resepsi, membawa tas karung di pundak. Aku cuma mau ngucapin selamat. Nah, dan di detik itu, pesta berubah jadi mimpi buruk. Sebelum lanjut, silahkan klik subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar kamu mendapatkan cerita-cerita menarik lainnya. Dan like video ini kalau kamu suka ceritanya. Baik, kita lanjut ceritanya dengan baca bismillah dan sholawat ya. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Langit siang itu terasa berbeda bagi Lastri. Tangannya yang kasar dan penuh luka membawa sebuah kantong plastik berisi hadiah sederhana. Selembar sarung dan sepasang sendok perak bekas. Dibungkus dengan kertas koran. Ia melangkah pelan menuju gedung pernikahan besar yang ramai dengan hiasan bunga dan musik orkestra. Di dada tuanya, degup jantung tak berhenti bergetar antara bahagia dan gugup. Ya Allah, semoga Raka ingat sama ibu. Bisiknya lirih sambil menatap papan besar bertuliskan resepsi pernikahan Raka dan Nadia. Orang-orang berdandan rapi masuk bergantian. Lastri berdiri di pinggir pintu. Ragu, ia mengenakan kebaya lama berwarna coklat kusam, dengan jarik yang sudah pudar. Di tangannya, sandal jepit yang menua, tapi tetap ia bersihkan sebelum melangkah masuk. Beberapa tamu memandang heran. Ada yang berbisik, ada yang menutup hidung karena mencium aroma keringat dan debu dari tubuhnya. Tapi Lastri mencoba tersenyum. Permisi. Nak, ucapnya sopan pada petugas keamanan di pintu. Ibu mau masuk? Mau kasih selamat buat anak ibu. Namanya Raka. Petugas itu menatap dari ujung kepala hingga kaki. Bu, undangannya mana? Lastri tersenyum kikuk sambil mengeluarkan selembar potongan kertas dari tas plastiknya. Potongan itu sebenarnya hasil sobekan dari koran yang ia tulis tangan. Resepsi Raka dan Nadia. Hari Minggu, jam 10 pagi. Ini. Nak, ibu tulis sendiri. Soalnya ibu nggak dikasih undangan. Tapi ibu pengen banget datang. Petugas itu saling pandang dengan temannya. Salah satunya berbisik, kasihan. Kayaknya beneran ibunya. Yang lain menggeleng. Udah, biarin aja masuk sebentar. Tapi hati-hati, tamu pada banyak. Lastri menunduk hormat. Makasih ya, nak. Semoga kamu juga bahagia kayak anak ibu nanti. Ia melangkah perlahan ke dalam aula megah itu. Lantai marmer berkilau. Lampu kristal menggantung tinggi, dan bau parfum mahal memenuhi udara. Musik lembut mengalun, dan di panggung utama, tampak Raka anaknya berdiri gagah memakai jas putih, tersenyum di samping istrinya. Nadia, yang tampak anggun dengan gaun berkilau. Air mata Lastri menetes begitu saja. Itu, anak ibu, bisiknya. Suaranya nyaris tak terdengar. Ia ingin mendekat, tapi langkahnya terhenti ketika mendengar bisikan-bisikan di sekitar. Siapa itu ya? Kok kayak pengemis? Masa ada orang kayak gitu di resepsi sebesar ini? Mungkin salah gedung. Lastri mencoba tetap tenang. Ia menunduk dan melangkah pelan ke arah panggung. Tapi setiap langkah terasa berat. Sampai akhirnya, pandangan Raka bertemu dengan matanya. Sejenak waktu berhenti. Raka menegang. Wajahnya berubah pucat. Ia cepat-cepat menunduk dan berpura-pura menyapa tamu lain. Nadia melihat arah pandang suaminya, lalu memperhatikan Lastri dengan tatapan sinis. Siapa itu? Raka, tanyanya pelan tapi tajam. Bukan siapa-siapa. Sayang, mungkin tamu nyasar. Jawab Raka cepat. Suaranya bergetar. Lastri tersenyum. Mengira anaknya malu karena banyak tamu. Ia melangkah sedikit lebih cepat, sambil mengangkat plastik hitam kecilnya. Raka, nak, ini ibu. Panggilnya dengan nada penuh haru. Semua kepala menoleh. Musik berhenti mendadak. Lastri berdiri di tengah aula. Di bawah sorot lampu yang kini terasa kejam. Raka diam, matanya bergetar. Sementara Nadia menatap Lastri dari ujung kepala sampai kaki, lalu menutup hidungnya pelan. Raka, ini ibumu. Suaranya terdengar keras, cukup membuat beberapa tamu mendengarnya. Raka menelan ludah. Aku nggak tahu. Mungkin dia salah orang. Lastri berhenti di tempat. Tangan tuanya yang bergetar masih menggenggam plastik hadiah. Senyumnya perlahan memudar. Raka, kamu nggak kenal sama ibu. Suaranya bergetar, nyaris pecah. Beberapa tamu berbisik. Sebagian menatap iba, sebagian lagi menahan tawa sinis. Raka memberi isyarat ke petugas. Tolong, keluarkan wanita itu. Katanya lirih tapi tegas. Petugas mendekat, menunduk sopan. Maaf, Bu, mungkin lebih baik ibu keluar dulu. Lastri kebingungan. Keluar, tapi ibu cuma mau ngucapin selamat. Ibu nggak ganggu siapa-siapa. Nadia melangkah maju dengan suara dingin. Bu,
Ini acara resmi. Tolong jangan bikin malu keluarga kami. Kalau ibu benar ibunya Raka, seharusnya datang dengan sopan. Lihat pakaian ibu. Semua mata kini tertuju pada Lastri. Ia menatap gaunnya yang lusuh, lalu melihat sekeliling. Semua orang berdiri tegak dengan pakaian mewah. Ia merasa kecil. Air matanya mengalir. Ibu, enggak punya baju bagus. Nah, tapi ibu pengen banget lihat kamu bahagia hari ini. Katanya lirih, tapi cukup keras untuk terdengar di seluruh ruangan. Raka menunduk, tak berani menatap. Nadia menarik tangannya. Berbisik, kalau kamu nggak tegas, kita yang malu. Lastri menatap anaknya terakhir kali. Senyumnya samar, suaranya pelan. Baiklah, kalau memang ibu cuma bikin malu, ibu pulang aja. Semoga kamu bahagia. Nah, ia membungkuk sopan pada tamu-tamu, lalu berjalan keluar dengan langkah gontai. Kantong plastik hitam itu jatuh ke lantai. Isinya tumpah, sarung dan sendok perak bekas. Beberapa tamu menutup mulut. Ada yang terharu, ada yang menertawakan. Musik kembali hidup, tapi suasana sudah berubah. Di luar gedung, Lastri duduk di pinggir jalan, menatap langit. Tangannya gemetar saat menghapus air mata. Raka, ibu cuma pengen lihat kamu senyum, bukan bikin kamu malu. Sementara di dalam gedung, Raka berdiri kaku, menatap pintu keluar yang baru saja menelan bayangan ibunya. Tepuk tangan tamu menggema, tapi di telinganya hanya suara ibunya yang terus terngiang patah, lembut, dan penuh luka. Gedung pernikahan itu berdiri megah di tengah kota. Lampu kristal bergantungan, karpet merah terbentang, dan musik lembut mengalun di antara tawa para tamu. Di atas panggung, Raka berdiri dengan setelan jas abu-abu, tampak gagah di sisi istrinya yang baru. Nadia, wajahnya tersenyum, tapi ada sesuatu di balik mata itu gugup, seolah menyembunyikan sesuatu yang tidak ingin keluar ke permukaan. Di luar gedung, di bawah langit yang mulai mendung, seorang wanita parubaya berdiri sambil menatap pintu masuk. Bajunya lusuh, kebaya coklatnya sudah pudar warnanya, dan tangannya membawa sebuah tas anyaman plastik berisi hadiah sederhana sepasang sarung dan sajadah. Itulah Lastri, ibunya Raka. Ia menarik napas dalam-dalam. Nak, ibu datang. Mungkin kamu gak senang lihat ibu, tapi ibu pengen ngucapin selamat. Gumamnya pelan. Dua orang petugas keamanan menatapnya dengan ragu. Salah satunya bertanya sopan, "Maaf, Bu, ada undangannya?" Lastri tersenyum kikuk, lalu mengeluarkan selembar kertas dari saku bajunya. Tapi itu bukan undangan asli, melainkan potongan koran yang ia tulis tangan. Resepsi pernikahan Raka dan Nadia Sabtu, pukul 19. Petugas itu saling pandang, ragu, tapi melihat mata Lastri yang jernih dan penuh harap, mereka akhirnya membiarkannya lewat. Silakan, Bu, tapi tolong jangan lama-lama. Ya, langkah kaki Lastri pelan menapaki karpet merah. Setiap langkahnya mengundang tatapan. Tamu-tamu bergaun mahal memandang dengan heran. Beberapa menutup hidung. Sebagian lagi berbisik pelan. Itu siapa? Kayak bukan tamu undangan deh, pakaiannya. Duh, kasihan. Tapi kok bisa masuk ke sini? Lastri menunduk. Matanya menyapu sekeliling, mencari sosok anaknya. Dan ketika pandangannya bertemu dengan wajah Raka di atas pelaminan, hatinya bergetar. Raka tertegun. Sekilas saja, ia seperti tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Tapi begitu Nadia melirik ke arahnya dan mengikuti pandangannya, wajahnya langsung berubah tegang. "Siapa itu?" tanya Nadia dengan nada datar tapi tajam. "Bukan siapa-siapa," jawab Raka cepat, menelan ludah. "Mungkin tamu salah tempat." Namun Lastri sudah berjalan mendekat. Suaranya lembut, bergetar, penuh rindu yang tertahan bertahun-tahun. "Raka, nak, ibu datang." Tamu-tamu langsung berhenti berbincang. Suara musik pun seperti mendadak kehilangan irama. Semua mata kini tertuju pada wanita tua itu yang berdiri tak jauh dari panggung, dengan mata berkaca-kaca dan senyum yang tulus. Nadia memicingkan mata, menatap dari ujung kepala sampai kaki. Ia berbisik pelan tapi cukup keras untuk terdengar oleh orang di sekitar. "Astaga, Raka, jangan bilang itu. Ibumu." Raka diam, tangannya mengepal di sisi jasnya. Ia ingin menjelaskan, tapi lidahnya keluh. Ia tahu apa yang akan terjadi kalau dia mengaku. "Kenapa enggak kamu kasih tahu kalau ibumu begini?" bisik Nadia. Nadanya menahan jijik. "Aku enggak nyangka dia bakal datang," balas Raka cepat. Suaranya gemetar. Lastri sudah semakin dekat. Ia kini berdiri tepat di depan pelaminan, menatap anaknya dengan bangga. "Kamu ganteng sekali, Nak. Ibu senang."
Akhirnya kamu nikah juga. Tapi tak ada balasan. Raka menunduk. Ia tahu ratusan mata sedang menonton. Ia tahu kamera tamu merekam setiap gerakannya. Dalam pikirannya hanya satu hal. Jangan rusak citraku. Jangan sekarang. Nadia berbisik pelan kepada salah satu panitia. Tolong, keluarkan wanita itu. Ini acara resmi. Bukan tempat orang jalanan. Petugas ragu. Tapi melihat tatapan tajam Nadia, mereka melangkah mendekati Lastri. Maaf, Bu. Mungkin sebaiknya ibu tunggu di luar dulu. Lastri kebingungan. Loh, saya cuma mau kasih hadiah kecil buat anak saya. Mas, ini. Ia mengangkat tas anyamnya, menampakkan sarung dan sajadah yang sudah dibungkus kertas koran. Saya nggak punya apa-apa. Cuma ini. Beberapa tamu mulai berbisik lagi. Ya Tuhan, dia kasih hadiah pakai kertas koran. Kasihan sih. Tapi kok memalukan begini di acara sebesar ini. Raka tak sanggup menatap. Nadia sudah berdiri. Wajahnya dingin. Bu, maaf. Ini acara keluarga besar. Kalau ibu memang ibunya Raka, seharusnya tahu diri. Ucapan itu menghantam hati Lastri seperti batu. Ia menatap menantunya. Matanya berkaca-kaca. Saya cuma mau peluk anak saya sebentar. Mbak, saya nggak ngerepotin. Kok, Raka masih diam. Sekujur tubuhnya seperti beku. Ia tahu, jika ia mengakui Lastri, seluruh di kehidupannya yang sempurna akan runtuh di depan semua orang. Tolong, Bu, kata petugas lagi. Kali ini lebih tegas. Di luar aja. Ya, Lastri menggenggam tasnya lebih erat. Raka, nak, kamu nggak mau nyapa ibu? Tidak ada jawaban. Hanya keheningan. Hanya tatapan-tatapan dingin dari orang-orang yang merasa jijik pada sosok yang justru paling mencintai pria di pelaminan itu. Air mata Lastri akhirnya jatuh. Ibu cuma pengen lihat kamu bahagia. Ibu bangga. Meski kamu enggak mau ngakuin ibu. Ia membungkuk pelan, lalu melangkah pergi. Gaun kebayanya bergesekan dengan lantai, meninggalkan jejak debu kecil di karpet merah yang terlalu mewah untuk kakinya. Saat pintu gedung tertutup di belakangnya, musik kembali mengalun. Tapi suasana sudah berubah. Tawa tamu-tamu terasa hambar. Raka berdiri kaku di pelaminan, seolah kehilangan napas. Nadia menepuk lengannya pelan dan berbisik. Sudah, lupakan. Anggap aja itu ujian kecil. Tapi bagi Raka, itu bukan ujian kecil. Itu pengkhianatan terbesar pada wanita yang paling berjasa dalam hidupnya, ibunya sendiri. Dan meski ia berusaha mengabaikan, bayangan Lastri yang berjalan sendirian keluar dari gedung akan menghantuinya seumur hidup. Langit siang itu tampak cerah, seolah ikut merayakan kebahagiaan dua insan yang bersatu. Di halaman gedung megah itu, karpet merah terbentang, bunga putih menghiasi setiap sudut, dan musik lembut mengalun menyambut para tamu undangan yang datang dengan senyum bahagia. Namun di antara kemewahan itu, langkah gontai seorang wanita tua menarik perhatian beberapa orang. Bajunya lusuh, kebayanya usang dengan jahitan di beberapa bagian. Di tangannya, tergenggam erat sebuah kantong plastik berisi hadiah sederhana. Sepasang sarung dan mukena putih yang ia beli dari uang hasil memulung selama berbulan-bulan. Itulah Lastri, ibu kandung Raka. Ibu, cuma pengen lihat anak ibu nikah. Gumamnya pelan sambil mengatur napas. Matanya berkaca-kaca. Bukan karena panas atau lelah, tapi karena haru membayangkan anaknya kini sudah jadi pengantin. Saat ia memasuki area resepsi, suasana yang semula riuh mendadak berubah. Beberapa tamu mulai saling berbisik. Siapa itu? Kayaknya bukan tamu undangan deh. Lihat bajunya. Ngapain datang ke acara elit kayak gini? Lastri tetap tersenyum. Ia menatap sekeliling, mencari sosok anak laki-lakinya. Dalam hatinya, ia sudah menyiapkan kata sederhana yang ingin ia ucapkan. Selamat. Nak, ibu bangga sama kamu. Ia melangkah pelan menuju meja tamu. Seorang panitia wanita menatapnya dari atas ke bawah. Maaf. Ibu, undangannya mana? Lastri gugup. Ia mengeluarkan secari kertas kumal dari dalam tas kainnya. Ini. Nak, ibu enggak dapat undangan asli. Tapi tetangga bilang anak ibu, Raka, nikah hari ini. Jadi ibu datang aja. Panitia itu menatap bingung, lalu berbisik ke rekannya. Dia nggak ada di daftar tamu. Loh, Lastri menunduk. Ibu nggak lama, cuma mau kasih hadiah buat anak ibu. Sementara itu, dari kejauhan, Raka sedang berfoto dengan tamu-tamu penting. Jas putihnya rapi, senyumnya dipaksakan sempurna. Tapi begitu matanya menangkap sosok ibunya di pintu masuk, senyum itu langsung pudar. Wajahnya tegang. Ia berusaha menatap ke arah lain, berpura-pura tidak mengenal. Tapi Nadia, istrinya, yang berdiri di sampingnya,
sudah melihat ke arah yang sama. Raka, bisik Nadia pelan. Itu siapa? Wanita tua itu. Raka tercekat. Bukan siapa-siapa. Mungkin salah tamu. Nadia mengerutkan kening. Bajunya kotor banget. Nanti orang kira keluarga kita kayak gitu. Raka menelan ludah. Matanya tak berani menatap Nadia. Ia tahu kebohongan yang ia buat selama ini mulai retak. Ia sudah lama bilang ke Nadia bahwa orang tuanya sudah meninggal. Lastri akhirnya melangkah mendekat ke area pelaminan. Setiap langkahnya terasa berat. Tapi hatinya penuh doa. Ia melihat Raka berdiri di sana, anak yang dulu sering ia gendong ke sekolah, yang selalu bilang ingin membuat ibunya bangga. Senyum itu muncul lagi di wajahnya yang keriput. Ia memanggil lirih, tapi penuh kasih. Raka, nak, ini ibu. Suara itu tidak keras, tapi cukup untuk membuat beberapa tamu berhenti makan dan menoleh. Musik pun seperti mendadak berhenti mengalun. Raka menegang, wajahnya pucat. Nadia menatapnya tajam. Ibu, maksudnya apa? Raka, suara Nadia meninggi. Cukup membuat beberapa orang menatap ke arah mereka. Raka segera menarik napas dan berbisik ke panitia. Cepat, tolong suruh wanita itu keluar. Sekarang, panitia tampak ragu. Tapi, Pak, dia bilang ibu Anda. Suruh keluar, desis Raka. Matanya tajam. Lastri menghentikan langkahnya saat dua satpam berjalan mendekat. Ia tersenyum gugup. Nak, ibu cuma mau kasih ini, katanya sambil mengangkat plastik bening berisi hadiah. Ibu nabung lama buat beli ini. Mungkin gak seberapa, tapi dari hati ibu. Salah satu satpam memegang bahunya lembut tapi tegas. Maaf, Bu. Tamu undangan di dalam sudah penuh. Lastri kebingungan. Tapi itu anak saya. Raka, dia di sana. Raka menatap ke arah lain. Tidak ada satupun kata keluar dari mulutnya. Nadia menatap dengan ekspresi jijik. Kalau benar kamu ibunya, kenapa penampilanmu kayak gitu? Sindir Nadia sinis. Apa kamu pikir pantas datang ke pesta sekelas ini? Bisik-bisik tamu makin ramai. Beberapa menutup mulut. Beberapa merekam diam-diam dengan ponsel. Air mata mulai mengalir di pipi Lastri. Ia menunduk. Suaranya bergetar. Maaf, ibu cuma ingin lihat kamu bahagia. Nah, ibu nggak mau ganggu. Ia mundur perlahan. Langkahnya gontai. Tangan tuanya gemetar, masih memegang plastik kecil yang tak sempat ia serahkan. Musik kembali dimainkan, seolah tak terjadi apa-apa. Tapi di sudut ruangan, seorang tamu tua berkata lirih kepada temannya. Kalau benar itu ibunya, anak itu sudah kehilangan berkah seumur hidup. Lastri berjalan keluar dari gedung dengan mata sembab. Dari kejauhan, sinar lampu pesta tampak seperti bintang yang memudar. Ia berbisik pelan di tengah angin malam. Semoga kamu bahagia. Raka, ibu sudah nggak apa-apa. Namun jauh di dalam dadanya, sesuatu patah perasaan seorang ibu yang tak lagi dianggap bagian dari kebahagiaan anaknya. Musik lembut dari orkestra mengalun di seluruh ruangan. Lampu kristal menggantung berkilauan, mencerminkan kemewahan yang membuat siapapun terpukau. Setiap sudut gedung itu dipenuhi tamu dengan pakaian indah, tawa, dan aroma bunga segar. Di tengah kemeriahan itu, seorang wanita tua berdiri kikuk di pintu masuk, menggenggam tas anyaman yang sudah usang. Namanya Lastri. Kebaya coklat lusuh yang ia kenakan tampak tidak sejalan dengan pemandangan di depannya. Tapi langkah kakinya mantap. Wajahnya penuh harap, dan senyum kecil tak bisa ia sembunyikan. Nak Raka, akhirnya menikah juga. Bisiknya lirih. Ia melihat panggung pelaminan di ujung ruangan. Di sana, Raka, anak semata wayangnya, berdiri tegak dengan setelan jas hitam rapi. Di sampingnya, Nadia, mempesona dalam gaun putih berkilau. Keduanya tampak seperti pasangan sempurna. Tapi yang membuat dada Lastri sesak bukanlah keindahan itu, melainkan jarak di antara mereka. Jarak yang entah sejak kapan terbentuk. Dengan langkah ragu, Lastri mulai berjalan masuk. Beberapa tamu menatap, lalu berbisik pelan. Ada yang mengernyit, ada yang menutup hidung. Bahkan ada yang tertawa kecil. Namun Lastri menunduk, berusaha tidak peduli. Permisi, saya, ibunya Raka, katanya pelan pada salah satu panitia tamu. Oh, ibu mempelai pria. Panitia itu memandangnya dari ujung rambut hingga ujung kaki. Iya, nak, saya cuma mau kasih selamat. Enggak apa-apa ya. Saya masuk? Iya. Silakan. Bu, ia melangkah perlahan menuju pelaminan. Setiap langkah terasa berat, seperti melangkah di atas paku. Raka melihatnya dari kejauhan. Pandangan itu hanya sepersekian detik, tapi cukup untuk membuat Lastri yakin anaknya mengenalinya. Senyum di bibirnya mereka. Ia mengangkat tangannya,
melambai kecil. Raka, nak, ibu datang. Suaranya lembut, tapi cukup keras untuk menarik perhatian orang-orang di sekitar. Musik berhenti sejenak. Beberapa tamu menoleh. Nadia, yang sedang berbicara dengan tamu penting, menoleh dengan alis terangkat. Itu siapa? Bisiknya ke Raka. Raka menelan ludah. Bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa. Nadia menyipitkan mata. Dia manggil kamu, nak. Lastri sudah semakin dekat. Senyum di wajahnya penuh kebanggaan. Seperti ibu yang baru saja melihat mimpinya jadi nyata. Ia mengulurkan tangan. Selamat ya, nak. Akhirnya kamu bahagia juga, katanya. Suaranya bergetar menahan tangis. Bu, Raka menatap sekeliling. Sadar semua mata tertuju pada mereka. Kenapa ibu datang ke sini? Loh, masa ibu nggak boleh datang ke pernikahan anak sendiri? Lastri tersenyum kikuk. Ibu cuma pengen ngucapin langsung. Ibu bawa hadiah kecil, walau sederhana. Ia membuka tas anyamnya dan mengeluarkan selembar kain batik lusuh yang ia simpan dengan hati-hati. Ini batik yang dulu ibu beli waktu kamu masih kecil. Dulu kamu bilang, mau pakai ini pas nikah nanti. Nadia spontan menutup hidungnya saat melihat batik itu berdebu. Astaga, Raka, kamu kenal wanita ini? Suaranya cukup keras untuk terdengar para tamu di dekat pelaminan. Bu, udahlah, jangan di sini. Raka berbisik dengan nada tegang. Kita bicara di luar aja. Kenapa? Nah, ibu cuma mau peluk kamu. Kamu kelihatan ganteng banget hari ini. Tolong, jangan bikin malu aku. Bu, Raka menunduk. Suaranya nyaris bergetar. Kalimat itu menusuk hati Lastri seperti belati. Malu, gumamnya pelan. Malu punya ibu kayak ibu. Raka diam. Nadia melipat tangan di dada. Jeti, ini benar ibumu? Pemulung itu, katanya dengan nada mengejek. Beberapa tamu mulai berbisik lebih keras. Ada yang merekam diam-diam dengan ponsel. Lastri menatap Raka. Air matanya menetes perlahan. Nak, ibu nggak peduli orang ngomong apa. Ibu cuma pengen lihat kamu bahagia. Cuma itu. Raka menutup wajahnya. Satpam, katanya pelan. Tolong antar ibu ini keluar. Dua petugas mendekat. Salah satunya berbicara sopan. Maaf, Bu, acara ini khusus untuk tamu undangan. Tapi, saya ibunya Raka. Jawab Lastri dengan lirih. Saya datang sendiri. Enggak ada yang ngundang. Tapi saya cuma mau peluk anak saya. Nadia tertawa kecil. Kasihan. Ya, pasti cuma ngarep masuk TV. Tawa kecil itu seperti cambuk. Lastri terdiam. Ia menatap Raka, menunggu setitik pembelaan. Tapi anak itu tetap diam. Dengan langkah gemetar, Lastri memeluk kain batiknya dan berjalan pergi. Di tengah jalan, ia berhenti dan menoleh. Raka, suaranya parau. Ibu nggak marah kamu malu punya ibu kayak ibu. Ibu cuma takut. Kamu lupa caranya berterima kasih. Ruangan hening. Bahkan musik pun tak lagi terdengar. Semua mata mengikuti langkah wanita tua itu sampai menghilang di balik pintu. Raka berdiri kaku, seperti kehilangan kekuatan di kakinya. Nadia menepuk lengannya pelan. Berbisik, kamu harusnya bangga. Sekarang gak ada yang bisa ngerusak citra keluarga kita. Raka menatap pintu yang baru saja tertutup. Entah kenapa, dada kirinya terasa perih. Dalam kepalanya bergema suara ibunya yang dulu sering berkata, ibu rela gak makan, asal kamu bisa sekolah tinggi. Kini, di tengah pesta megah dan tawa palsu, kalimat itu berubah jadi kutukan yang tak akan pernah bisa ia lupakan. Musik resepsi yang tadinya riuh berubah pelan saat seorang wanita tua melangkah masuk ke aula megah itu. Langkahnya gontai, kebayanya kusam, sandal jepitnya berdebu. Di tangan kirinya ada tas plastik berisi sesuatu yang dibungkus rapi dengan kain batik usang. Wajahnya penuh harap, matanya mencari-cari sosok yang dirindukannya bertahun-tahun. Raka, anak satu-satunya. Para tamu mulai saling berbisik. Siapa itu? Mungkin pengemis. Kenapa dibiarkan masuk? Lastri tetap berjalan. Ia tidak peduli tatapan sinis itu. Baginya, hari ini adalah hari bahagia anaknya. Hari di mana perjuangannya mengais rezeki dari tumpukan sampah akhirnya terbayar karena anaknya kini menikah dan hidup layak. Ketika ia melihat Raka di pelaminan, matanya langsung berkaca-kaca. Raka, suaranya bergetar. Lembut, penuh kasih yang tidak pernah pudar. Beberapa tamu menoleh. Bingung, Raka yang sedang duduk di samping Nadia, istrinya, tiba-tiba menegang. Wajahnya pucat. Ia tahu suara itu. Suara yang dulu membangunkannya setiap pagi. Suara yang dulu menyanyikan lagu Nina Bobo di rumah kardus mereka di pinggir kali. Tapi sekarang, suara itu bagai pisau di tenggorokan. Ia ingin berpura-pura tidak kenal.
Lastri tersenyum. Nak, ibu datang. Ibu bawa sedikit hadiah. Memang sederhana, tapi ibu jahit sendiri. Tangannya mengangkat bungkusan kain batik lusuh itu. Penuh kebanggaan yang polos. Nadia menatapnya dari ujung kepala sampai kaki dengan tatapan jijik. Raka, siapa wanita ini? Suaranya dingin, penuh curiga. Raka menelan ludah. Suaranya serak. Itu, mungkin salah orang. Lastri tertegun. Raka, kamu gak kenal ibu? Bisik-bisik di antara tamu makin keras. Jadi itu ibunya. Masya Allah, anak macam apa yang malu sama ibunya sendiri? Kalau benar ibunya, kasihan sekali. Panitia mulai gelisah. Salah satu satpam mendekat, menatap Lastri dengan ragu. Maaf, Bu, ini undangan keluarga saja. Lastri mencoba tersenyum. Saya ibunya Raka. Nak, saya cuma mau kasih restu. Saya nggak lama. Habis ini saya pulang. Nadia bangkit. Wajahnya memerah. Suaranya cukup keras untuk terdengar seisi ruangan. Kalau benar ibu mertua saya, kenapa datang kayak begini? Ini acara resmi, bukan tempat minta-minta. Tamu-tamu langsung terdiam. Lastri terpaku. Kata-kata itu menghantam lebih keras dari batu. Raka menunduk. Ia tak berani menatap ibunya. Tangannya gemetar di pangkuan. Tapi bibirnya terkunci. Ia ingin membela ibunya. Tapi bayangan masa lalu ditertawakan teman-temannya karena anak pemulung membuatnya takut. Ia memilih diam. Lastri mendekat satu langkah, menatap Raka dengan mata yang lembut tapi penuh luka. Raka, kamu malu ya? Punya ibu kayak ibu. Air mata menetes pelan di pipinya yang keriput. Ibu nggak marah. Nak, ibu cuma kangen. Ibu cuma mau lihat kamu bahagia. Raka tetap diam. Nadia menggandeng tangannya, lalu memberi isyarat pada satpam. Bawa keluar dia. Katanya dingin. Satpam menunduk dengan rasa bersalah. Maaf, Bu. Silakan keluar. Lastri memegang bungkusan batiknya erat-erat. Ibu cuma mau kasih ini buat anak ibu. Cuma kain selimut kecil yang dulu kamu suka waktu masih kecil. Ia menatap ke arah pelaminan untuk terakhir kalinya. Selamat ya, Nak. Semoga rumah tanggamu bahagia. Langkahnya pelan. Tapi setiap langkah seperti menancap di hati semua yang melihat. Beberapa tamu perempuan menunduk, tak tega. Ada yang diam-diam menyeka air mata. Sebelum keluar dari pintu, Lastri menoleh sekali lagi. Raka, jangan malu punya ibu seperti ibu. Dulu kamu sering bilang mau bahagiain ibu kalau sudah sukses. Sekarang kamu sudah berhasil. Ibu bangga kok. Lalu ia pergi. Musik berhenti. Suasana beku. Raka akhirnya tak tahan. Ia berdiri, menatap ke arah pintu yang baru saja tertutup. Bu, suaranya serak. Nyaris tak terdengar. Tapi sudah terlambat. Nadia memegang tangannya. Kamu kenapa? Sudah. Biar saja. Orang seperti itu cuma bikin malu. Raka menatap istrinya lama. Dalam diam, hatinya retak. Ia tahu sesuatu yang suci telah hancur di dalam dirinya. Seorang tamu tua di barisan belakang berbisik lirih. Cukup keras untuk didengar beberapa orang. Anak yang lupa asal. Hidupnya tak akan tenang. Raka memejamkan mata. Dalam gelap matanya, ia masih melihat wajah ibunya tersenyum. Menatapnya lembut seperti dulu. Sebelum semua kemewahan ini membuatnya buta. Musik pesta masih mengalun lembut. Lantai dansa penuh dengan tawa dan tepuk tangan. Tapi di sudut ruangan, langkah kaki seorang wanita tua terdengar pelan nyaris tenggelam di antara dentingan gelas dan suara biola. Itulah Bu Lastri, ibu kandung Raka. Bajunya sederhana. Kebaya coklat pudar dengan sedikit tambalan di ujung lengan. Tangan kasarnya gemetar membawa sebungkus kecil hadiah taplak meja yang ia jahit sendiri dari kain bekas. Tatapan tamu-tamu mulai beralih ke arahnya. Ada yang berbisik sambil menutup mulut. Ada yang menatap sinis, seolah kedatangannya mencemari kemewahan pesta itu. Lastri tersenyum gugup, mencoba tetap ramah. Permisi, saya ibunya Raka. Boleh saya ketemu sebentar? Nak, tanyanya pada panitia di dekat pintu. Petugas itu menatap dari ujung kepala hingga kaki. Ibu, tamu undangan ya? Iya. Nak, ibu datang sendiri. Enggak sempat dapat undangan. Tapi ini, anak saya yang menikah. Panitia itu menelan ludah. Bingung. Ia menoleh ke dalam, ke arah Raka yang sedang berdiri di pelaminan bersama istrinya. Nadia, yang tampak seperti ratu malam itu, gaun putihnya berkilau di bawah lampu kristal. Senyumnya palsu tapi sempurna. Begitu Raka melihat ibunya di pintu, wajahnya langsung pucat, napasnya tercekat. Itu, suaranya tercekat. Tolong, jangan biarkan dia masuk. Tapi, Mas, katanya itu ibunya. Pokoknya jangan, ini acara penting. Nanti orang-orang salah paham.
Jawab Raka cepat, sambil menghindari tatapan Nadia. Namun Lastri sudah terlanjur melangkah masuk. Ia memandang anaknya dengan mata berkaca-kaca. Raka, nak, selamat ya. Akhirnya, ibu bisa lihat kamu pakai jas pengantin. Suaranya bergetar, antara bangga dan takut. Semua tamu kini memperhatikan. Beberapa orang menutup hidung, seolah mencium bau tak sedap dari arah Lastri. Nadia mengernyit, lalu berbisik pelan pada suaminya. Itu siapa? Raka, bukan siapa-siapa. Orang kampung. Mungkin salah orang. Lastri mendengar jelas kalimat itu. Dadanya serasa diremas, tapi ia tetap tersenyum kaku. Ibu cuma pengen kasih selamat. Nah, ini. Ibu bawa hadiah kecil. Mungkin gak seberapa. Tapi ibu jahit sendiri. Ia membuka bungkusan kain kecil di tangannya sebelum sempat diserahkan. Nadia menatapnya dengan dingin. Maaf, Bu, undangan siapa ya? Kalau bukan tamu undangan, tolong jangan bikin suasana nggak nyaman. Bu, saya ibunya Raka, jawab Lastri lembut. Suaranya mulai serak, ruangan langsung hening. Beberapa tamu terkejut, sebagian lain mulai bergumam pelan. Ibunya pemulung. Ya, pantas aja. Raka menunduk. Ia tahu semua mata kini menatapnya, menunggu reaksinya. Tapi bukannya maju dan memeluk ibunya, ia justru memalingkan muka. Satpam, suaranya pelan tapi tegas. Tolong antar ibu ini keluar. Lastri menatapnya. Tidak percaya. Raka, kamu gak kenal ibu. Raka menggigit bibir, menahan rasa malu dan panik yang bercampur. Bu, tolong, jangan di sini. Banyak orang lihat. Nadia menatap sinis. Kalau benar ibu kandungnya, masa datang kayak gini? Pantes aja kamu gak pernah cerita. Darah Lastri seperti berhenti mengalir. Tapi ia tidak marah. Ia hanya tersenyum kecil. Pahit. Maaf. Ibu nggak punya baju bagus. Uang ibu habis buat beli kain ini. Biar bisa kasih sesuatu di hari bahagiamu. Satpam sudah datang. Ia ragu, tapi menuruti perintah. Maaf. Bu, saya disuruh keluarin ibu. Lastri menatap anaknya terakhir kali. Raka, ibu cuma pengen lihat kamu bahagia. Itu aja. Ia menunduk, memeluk bungkusan kain itu erat-erat, lalu berjalan keluar dengan langkah lemah. Langkahnya meninggalkan jejak sunyi di lantai marmer yang mengilap. Musik berhenti. Semua orang diam. Tapi tak ada yang berani bicara. Tepat di ambang pintu, Lastri berhenti sejenak. Ia menoleh ke arah pelaminan, menatap wajah anaknya yang kini bersembunyi di balik rasa malu dan kebohongan. Ibu bangga sama kamu. Nah, semoga kamu gak pernah malu punya ibu seperti ibu. Ucapnya pelan. Sebelum benar-benar pergi, tangannya gemetar saat membuka pintu keluar. Angin malam menyambutnya, dingin dan getir. Sementara di dalam, pesta kembali berjalan tapi suasananya berubah. Beberapa tamu berbisik pelan. Kok bisa ya? Anak kayak gitu malu sama ibunya sendiri. Raka tidak menjawab. Ia hanya berdiri kaku di atas pelaminan, memandangi lantai kosong yang baru saja dilalui ibunya. Nadia menatapnya tajam. Kamu gak akan biarin video itu bocor, kan? Banyak yang ngerekam. Raka menutup wajahnya dengan tangan. Untuk pertama kalinya malam itu, ia tidak merasa seperti pengantin baru. Ia merasa seperti pecundang yang baru saja menjual harga diri ibunya sendiri demi gengsi. Di luar gedung, Lastri duduk di pinggir jalan, taplak kecil di pangkuannya. Terlipat rapi, air matanya menetes tanpa suara. Raka pasti malu. Ya, ibu datang kayak gini. Gumamnya lirih. Nggak apa-apa. Nah, yang penting kamu bahagia. Ia menatap langit malam yang sepi, lalu tersenyum kecil. Di matanya, anaknya tetaplah bocah kecil yang dulu selalu memeluknya sepulang memulung. Tapi malam itu, Lastri tahu, bocah kecil itu sudah hilang. Tertelan oleh gengsi dan dunia yang kejam. Beberapa hari setelah resepsi, suasana rumah Raka dan Nadia tidak lagi sehangat bunga papan ucapan yang dulu memenuhi halaman. Raka duduk di ruang tamu, menatap layar ponselnya yang terus bergetar. Notifikasi datang bertubi-tubi komentar, pesan, tagar. Semua membicarakan satu hal yang sama. Videonya yang mempermalukan ibunya sendiri di depan tamu undangan. Raka, ini semua karena kamu. Suara Nadia meninggi. Wajahnya pucat tapi matanya menyala. Aku udah bilang, jangan biarkan orang aneh itu datang ke pernikahan kita. Sekarang lihat akibatnya. Raka mendengus lemah, menekan pelipisnya. Dia bukan orang aneh. Nadia, dia, ibuku. Ya, dan karena ibumu itu, potong Nadia cepat. Kita sekarang jadi bahan olok-olok seluruh Indonesia. Semua akun gosip nyebarin video itu. Kamu tahu,
Papaku marah besar. Raka terdiam. Video itu sudah ditonton jutaan kali. Potongan gambarnya viral. Ibu tua berpakaian lusuh diusir dari resepsi megah. Sementara pengantin pria pula-pula tidak mengenalnya. Di kolom komentar, orang-orang berlomba-lomba menghujat. Anak durhaka, kaya tapi nggak punya hati. Perempuan tua itu lebih bermartabat daripada mereka. Ia memejamkan mata. Suara ibunya saat itu masih terngiang di kepala. Ibu cuma mau ngucapin selamat. Nak, suara yang begitu lembut, tapi memecahkan hatinya lebih keras dari apapun. Hari itu, Raka tak bisa tidur. Ia bangun di tengah malam, menyalakan laptop, dan menonton ulang video itu. Gerakannya pelan, tapi pandangannya kosong. Ia melihat dirinya sendiri di layar berdiri kaku. Wajah datar, tanpa ekspresi. Sementara ibunya menangis. Di bagian akhir video, saat ibunya berjalan pergi, terdengar seseorang merekam sambil berkata pelan. Kasihan banget, cuma pengen lihat anaknya bahagia. Raka menutup laptopnya dengan keras. Ia menggenggam rambutnya, berbisik sendiri. Apa yang udah aku lakuin? Keesokan harinya, berita itu muncul di televisi. Presenter membacakan dengan nada datar. Viral, pengantin pria usir ibu kandungnya yang berprofesi sebagai pemulung dari acara resepsi. Netizen geram, sebut sang anak tak tahu diuntung. Keluarga Nadia panik. Ayah Nadia memanggil mereka berdua ke ruang kerja. Raka, mulai hari ini jangan ke kantor dulu. Nama perusahaan jadi rusak karena kejadian ini, katanya dingin. Nadia menimpali. Papa, ini bukan salah aku. Itu ibu dia yang datang tiba-tiba. Sang ayah menatap tajam. Nadia, publik nggak peduli siapa yang salah. Mereka lihat kalian berdua tertawa, sementara ibunya diusir. Itu cukup buat menghancurkan reputasi kita. Raka menunduk, menahan sesak di dada. Pak, saya mau cari ibu. Saya harus minta maaf. Terserah kamu, jawab mertuanya ketus. Tapi jangan bawa-bawa nama keluarga kami lagi. Ia keluar dari rumah besar itu tanpa arah. Langit Jakarta kelabu, seolah ikut menertawakan kebodohannya. Raka pergi ke tempat-tempat yang dulu biasa didatangi ibunya. Pasar, pos ronda, hingga tempat penimbangan rongsok di ujung gang. Tapi tak ada yang tahu di mana Lastri. Bu Lastri udah enggak kelihatan lagi. Mas, kata seorang pedagang, terakhir saya lihat. Dia bilang mau cari kontrakan di pinggiran. Katanya biar enggak ganggu anaknya yang udah sukses. Raka menggigit bibirnya. Kata sukses kini terasa seperti penghinaan. Ia duduk di pinggir jalan, menatap orang-orang yang lalu lalang. Dalam pikirannya, wajah ibunya terus muncul senyum sabarnya, tangan kasarnya, dan pandangan mata yang selalu penuh cinta, meski hidup begitu kejam. 3 hari kemudian, sebuah pesan masuk ke ponselnya dari nomor tadi kenal. Mas Raka, ini Bu Lastri. Beliau sekarang di RSUD. Kondisinya lemah. Tolong datang kalau bisa. Ponsel itu hampir jatuh dari tangannya. Raka langsung berlari ke parkiran, menyalakan mobil, dan memacu gas tanpa pikir panjang. Hujan turun deras, jalanan licin. Tapi hatinya lebih kacau dari badai manapun. Begitu sampai di rumah sakit, ia menemukan ibunya terbaring lemah di ruang rawat sederhana. Selang infus menempel di tangannya yang kurus. Bibirnya pucat, tapi ketika melihat Raka datang, ia tersenyum-senyum yang sama seperti dulu setiap ia pulang sekolah dengan seragam robek. Buh, suara Raka serak. Bergetar, ia memegang tangan ibunya erat. Lastri tersenyum tipis. Nak, kamu datang juga. Ibu, maafin aku. Aku malu. Aku jahat banget. Air mata Raka jatuh tanpa bisa ditahan. Lastri menggeleng pelan. Ibu nggak pernah marah. Nak, ibu cuma sedih. Ibu kira, kalau kamu udah bahagia, kamu bakal inget sama ibu. Raka terisak. Ibu, jangan ngomong gitu. Aku janji. Aku akan bawa ibu pulang. Aku akan ganti semua kesalahanku. Lastri menatapnya lembut. Kamu udah ngasih ibu kebahagiaan paling besar hari ini. Raka mengernyit. Apa? Bu, ngeliat kamu datang lagi. Beberapa detik kemudian, Lastri menutup matanya. Senyum masih terukir di wajahnya. Raka mengguncang tubuh ibunya. Panik. Bu, bangun. Bu, aku belum sempat minta maaf sepenuhnya. Namun dunia sudah berhenti mendengarkan. Kamera seolah menyorot wajah Raka yang menangis di samping ranjang ibunya. Di luar, hujan masih turun. Tapi mungkin itu bukan hujan melainkan langit ikut menangisi dosa seorang anak yang baru sadar. Cinta seorang ibu tidak pernah memerlukan undangan untuk datang. Raka berlari di sepanjang koridor rumah sakit dengan napas terengah-engah. Wajahnya pucat, rambutnya acak-acakan.
Jas yang dulu mahal kini kusut dan basah oleh keringat. Suara langkahnya bergema, menabrak keheningan rumah sakit yang dingin. Di tangannya, ia menggenggam sebuah ponsel yang masih menampilkan foto ibunya duduk di trotoar, mengenakan baju lusuh, memungut botol bekas. Foto yang viral, yang membuat hidupnya berubah jadi mimpi buruk. 3 hari ia mencari ibunya. Setelah menyadari betapa dalam luka yang telah ia buat, semua orang menatapnya dengan jijik. Rekan bisnis memutus kerjasama, mertua mencaci maki, Nadia, istrinya, bahkan pulang ke rumah orang tuanya dan berkata tanpa ragu, "Aku nggak mau hidup sama laki-laki pengecut yang mempermalukan ibunya sendiri." Pintu ruang rawat terbuka perlahan. Di sana, di ranjang yang terlalu besar untuk tubuh kurus itu, Lastri berbaring. Oksigen terpasang di hidungnya, dan suara monitor jantung berdetak pelan, seolah menunggu waktu untuk berhenti. "Buh!" Suara Raka pecah. Ia mendekat pelan. Lututnya gemetar. Lastri menoleh lemah. Senyumnya lembut, sama seperti dulu saat Raka masih kecil dan menangis karena terjatuh dari sepeda. "Raka, kamu datang juga." Nak, Raka tak mampu menahan air mata. Ia menggenggam tangan ibunya yang dingin dan kasar. "Maafin aku, Bu. Aku jahat banget. Aku malu ngakuin ibu di depan orang-orang. Aku takut kehilangan statusku. Tapi ternyata aku malah kehilangan ibu." Lastri tersenyum samar. "Ibu udah tahu. Nak, dari cara kamu lihat ibu waktu itu, ibu udah ngerti. Tapi ibu gak marah. Ibu cuma sedih. Karena ternyata ibu gak cukup baik buat kamu banggain." Raka menggigit bibir. Bahunya bergetar. "Jangan bilang gitu. Bu, ibu paling baik. Ibu yang bikin aku bisa jadi siapapun sekarang. Aku cuma lupa. Bu, lupa kalau semua ini gak ada artinya tanpa doa ibu." Lastri menatap langit-langit putih di atasnya. "Dulu waktu kamu kecil, ibu sering bayangin kamu nikah, pakai jas rapi, tersenyum bahagia. Ibu cuma pengen lihat itu sebentar aja. Makanya ibu datang ke resepsi itu. Ibu gak peduli kalau kamu malu. Ibu cuma pengen lihat anaknya bahagia." Air mata Raka jatuh satu-satu ke tangan ibunya. "Tapi aku malah ngusir ibu di depan semua orang. Aku pikir itu cara biar mereka tetap hormat sama aku. Tapi ternyata aku yang paling hina." Lastri menggeleng pelan. "Enggak, Nak, enggak ada anak yang hina di mata ibunya. Kamu cuma lupa arah. Tapi kamu masih anak ibu. Dunia ini boleh ngatain kamu apa aja. Tapi ibu gak akan pernah benci kamu." Raka menunduk. "Bu, ayo kita pulang. Aku janji bakal rawat ibu. Aku bakal berhenti kerja dulu. Fokus nemenin ibu. Kita bisa mulai lagi." "Bu, dari awal." Lastri menatap wajah anaknya yang penuh air mata, lalu tersenyum tipis. "Ibu pengen banget pulang, Nak. Tapi mungkin bukan ke rumah yang sama kayak dulu." "Jangan ngomong kayak gitu, Bu. Dokter bilang ibu masih bisa sembuh." Raka mencengkeram tangan ibunya erat. Panik, Lastri perlahan menutup mata. "Raka, kamu tahu nggak? Setiap kali ibu pungut botol di jalan, ibu selalu bayangin. Itu kayak ngumpulin mimpi-mimpi kamu yang jatuh. Ibu simpan, supaya kamu nggak lupa dari mana kamu berasal." Raka menangis keras. "Ibu, tolong jangan tinggalin aku. Aku butuh ibu." Lastri membuka matanya sekali lagi, menatap anaknya penuh cinta. "Ibu nggak kemana-mana. Nak, ibu selalu di sini." Ia menyentuh dada Raka pelan. "Selama kamu masih punya hati, ibu nggak pernah benar-benar pergi." Monitor jantung itu berbunyi panjang. Suara yang menusuk. Raka terpaku, lalu berteriak, "Dokter, suster." Tapi semuanya sudah terlambat. Beberapa menit kemudian, tubuh Lastri terbujur tenang. Wajahnya damai, seolah akhirnya beristirahat dari hidup yang terlalu keras. Raka jatuh berlutut di samping ranjang, memeluk tangan ibunya yang kini kaku. Ia terisak tanpa suara, tenggelam dalam rasa bersalah yang tak akan pernah selesai. Hari pemakaman tiba. Langit kelabu, angin berhembus lembut. Di hadapan nisan sederhana bertuliskan "Lastri ibu terbaik." Raka menabur bunga sambil berbisik, "Bu, maafin aku. Aku janji, mulai hari ini, aku bakal hidup dengan bangga sebagai anak pemulung." Anak ibu, tangannya gemetar, tapi wajahnya tenang. Ia akhirnya mengerti. Rasa malu itu bukan pada asal, tapi pada lupa diri. Dan di antara bisikan angin dan doa, Raka mendengar suara lembut seolah datang dari jauh. "Sudah, Nak, ibu bangga sama kamu sekarang." Langit mendadak cerah. Untuk pertama kalinya sejak hari pernikahannya, Raka tersenyum pahit, tapi penuh makna.